Bitcoin dan pasar kripto baru saja mengalami penurunan besar dan sekarang banyak ketakutan bahwa Michael Saylor mungkin akan mulai menjual Bitcoin. Kalian tahu MicroStrategy adalah entitas atau kepemilikan Bitcoin terbesar di dunia. Jadi situasi ini benar-benar bikin market gemetar dan takut. Dan hari ini saya perlu menjelaskan semuanya ke kalian, apakah benar MicroStrategy akan menjual Bitcoinnya dan apa artinya untuk pasar dan apakah saat ini kita takut atau justru melihat peluang dari tragedi ini. Pastikan kalian tonton video ini dari awal sampai akhir karena penjelasannya akan sangat lengkap. Selamat datang kembali semuanya. Di sini gue upload video seputar cryptocurrency dan bacakan rangkuman kondisi market crypto tiap hari biar lo nggak ketinggalan. Kalau kalian baru di channel ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi sekarang juga. Bitcoin drop, apa yang terjadi? Jadi pertama, Bitcoin mengalami penurunan signifikan. Penurunan ini terjadi tepat saat pasar tradisional AS atau future dibuka Senin jam 6 pagi. Begitu US future dibuka, candle merah besar. Bitcoin ikut longsor atau dump ya. Dan seperti yang sudah saya bilang di video sebelumnya, selama Bitcoin tidak menembus level-level kunci di atas, kita masih berada di kondisi bearish jangka pendek. Kita gagal menembus di swing high sebelumnya, tidak ada higher high, struktur market lemah. Jadi untuk saat ini base case saya adalah gerakannya yaitu sideways, bahkan mungkin tren turun sedikit lebih rendah. Ethereum juga mengalami hal yang sama, begitu juga kehilangan area support di 3000 langsung drop sekitar 6%. Begitu juga Solana support di 136 langsung turun ya. Jadi pasar tradisional juga merah sehingga tekanan jual bertambah. Jadi di chart kondisi jangka pendek tidak terlalu bagus. Namun secara pribadi saya masih melihat semua drop ini sebagai peluang beli karena saya percaya Bitcoin akan membuat high baru di tahun 2026. Yang paling penting yaitu isu besar apakah MicroStrategy akan menjual Bitcoin. Inilah yang bikin market panik. Biasanya setiap hari Minggu, Michael Saylor muncul dan berkata, "Let's add more orange dot," yang artinya dia sedang membeli lebih banyak Bitcoin. Tapi kemarin dia malah bilang, "What if we start adding green dots?" Green dot ini adalah pertama kalinya dia menyebutkan hal ini. Apakah artinya ini berarti penjualan Bitcoin atau sesuatu yang lain? Mari kita lihat fakta-faktanya. Saat ini nilai pasar MicroStrategy lebih rendah daripada nilai Bitcoin yang mereka miliki. Contoh, nilai Bitcoin yang mereka pegang 6 miliar dolar Amerika ya. Dan market cap MicroStrategy lebih rendah dari itu. Artinya secara teori harga saham MSTR harusnya naik, tapi kenyataannya sahamnya lebih murah daripada Bitcoin yang mereka pegang dan inilah alasan masalahnya. Dalam kondisi seperti ini, CEO MicroStrategy mengatakan kami bisa menjual Bitcoin untuk membayar dividen jika MNAV di bawah 1. Buat kalian yang belum tahu, MNAV adalah nilai perusahaan dibagi nilai kepemilikan dan MNAV memang sedang berada di bawah 1 sekarang. Jadi secara teknis MicroStrategy bisa menjual Bitcoinnya demi menjaga dividen bagi pemegang saham. Ini berlawanan dari pernyataan seller sebelumnya ya. We will never sell Bitcoin katanya, dan hal ini spoking the market ya. Lebih menakutkannya lagi, pernyataan ini bukan rumor, ini diucapkan langsung oleh CEO MicroStrategy dan Michael Saylor sendiri memposting podcast tersebut. Artinya ini sejalan dengan rencana internal mereka. Apa arti green dots? Ada dua kemungkinan. Green dot sama dengan mereka akan menjual Bitcoin. Kalau MNAV tetap rendah, mereka mungkin akan jual sebagian kecil Bitcoin untuk menjaga dividen. Green dot sama dengan artinya yang kedua, mereka akan mengakui sisi perusahaan treasury lain. Ada banyak perusahaan bukan treasury lain yang juga undervalued seperti Mara, Riot, CleanFact dan lain-lain. Mungkin MicroStrategy akan membeli perusahaan-perusahaan ini. Kita belum tahu, tapi apapun itu tetap market takutnya saat ini atau fear. Stres tambahan, Japan bond yield meledak ya. Selain drama MicroStrategy, obligasi Jepang, Japanese bond yield sedang naik tajam. Ketika yield Jepang naik, banyak investor yang minjam yen untuk investasi global jadi tertekan. Mereka harus menjual aset termasuk kripto
dan saham. Terjadinya risk off di seluruh dunia dan ya kita melihat efeknya sekarang. Bitcoin, Ethereum, Solana semuanya down bersamaan. Pertanyaannya apakah Desember bullish atau bearish? Sudah saya jelaskan kemarin, jadi Oktober dan November akan merah. Biasanya Desember juga merah untuk Bitcoin. Jika Oktober dan November merah, maka Desember juga mengikuti akan merah. Namun Desember adalah bulan paling bullish untuk S&P 500 sejak 1928, naik 73% dari seluruh histori. Kalau S&P 50 naik, maka kripto biasanya ikut pulih. Selain itu, hari ini The Fed resmi berhenti mengecilkan neraca balance sheet tightening. Biasanya ketika The Fed berhenti mengurangi neraca, beberapa bulan kemudian mereka mulai memperbesar neraca lagi, artinya lebih banyak likuiditas. Ini artinya bagus untuk Bitcoin dan aset berisiko lainnya. Ini tidak langsung berdampak hari ini, tapi beberapa bulan ke depan ini akan bullish tentunya. Kesimpulan singkat, ada dua hal besar yang bikin market takut. Yang pertama, potensi MicroStrategy menjual Bitcoin. Yang kedua, kenaikan yield obligasi Jepang. Namun secara makro, likuiditas global membaik. Fed berhenti tightening. 2006 masih menjadi tahun yang paling bullish. Fundamental Bitcoin tetap sangat kuat. Dalam jangka pendek, volatilitas tinggi. Dalam jangka panjang, tetap bullish. Menutup itulah yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Pastikan kalian like video ini dan subscribe supaya tidak ketinggalan update berikutnya.